Jadi kita pulang itu di mobil itu bawa sarang burung walet nilainya ratusan juta bahkan eman. Supaya orang nggak mencirenin kita toh, karena kita kan bawa orang supaya nggak tahu kita habis mau datang ke rumah petani bawa uang cash, pulang juga orang nggak tahu kalau kita bawa sarang burung walet. Karena pernah kejadian juga kita sempat diikutin seperti itu, jadi kan takut gitu loh. Waktu saya bersihin sarang burung walet, waktu masih rame-ramenya itu bisa sampai 600 karyawan. Saya sehari untuk di Lampung aja bisa 6 kilo. Pernah dan bolak-balik. Bahkan pernah sampai yang kita pernah jualan itu hampir 2 M itu enggak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Ponti Kilapong. Saya usaha di sarang burung walet untuk minuman, untuk bahan mentah juga. Saya domisili tinggalnya di Perumahan Taman Ganda Melestari, Kedamaian, Bandar Lampung. Dulu ikut suami pertama ke Lampung, domisili tinggalnya di Jakarta. Jadi setelah menikah pindah ke Lampung, jadi ikut suami ke Lampung, tinggal di Lampung. Ibu rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa, ya sudah kita hanya ikut suami aja, turut suami di Lampung. Kebetulan kan suami usahanya di Lampung. Suami dulu di udang, budidaya udang sama budidaya benur. Benur itu anak udang. Lumayan lama karena itu kan warisan dari orang tua. warisan usaha dari orang tua toh. Nah, terus 96 saya di Lampung, 2005 baru pindah ke sarang burung walet yang sekarang sampai sekarang. Kalau dulu sih suami di udang, saya belum kerja apa-apa, jadi waktu itu ini sendiri aja karena suami tidak mau di walet, jadi saya yang berusaha terjun belajar usaha sarang burung walet, ikut-ikutan lah masih gitu. Ternyata prospeknya lumayan toh. Pastinya apa ya, waktu itu karena di sarang burung walet itu masih bagus, masih prospek gitu, dan belum banyak yang terjun ke sarang burung, masih ini sekali lah, masih sembunyi-sembunyi yang bisnis itu, yang punya gedungnya pun jualannya juga masih sembunyi-sembunyi, nggak se-open sekarang gitu. Jadi dari situ kita mulai cari keliling sarang burung walet ke daerah-daerah, nanti kita baru jual bahan baku ya, bahan baku. Keuntungannya lumayan, jalan masing-masing. Suami di udang, dia nggak mau terjun di sarang burungnya, jadi saya di sarang burungnya. Kebetulan ada dari keluarga suami juga memang usaha yang sama gitu, di walet. Jadi saya belajar gitu kan, sama ikut-ikut belajar. Apa ya, dibilang asik karena kita kan kerjanya sambil healing. Iya, karena kan sambil healing, kita jalan-jalan gitu kan, keluar kota, Palembang, Jambi, sampai ke Padang, Bengkulu bahkan gitu. Jadi kita jemput bola bisnisnya. Jadi lihat barang dulu, ya kan, cocok harga, ya, nego, deal, baru transaksi bayar di tempat. Waktu saya pertama ngerintis itu ya, kita pertama door to door dulu Pak. Door to door itu ada yang gedung walet kita datengin. Trading, awalnya kan kita trading di bahan mentah. Bahan mentah yaitu kita datengin ke daerah-daerah yang punya gedung walet, didatengin, ya kan, kita kenalan, bisa dari referensi kawan atau keluarga saudara yang sudah punya gedung walet.
Nah dari situ, nah terus karena kan sistemnya kepercayaan, kalau yang nggak kenal biasanya nggak mau buka pintu, petani walet itu. Jadi di situ kita lihat barang punya petani, ya kan, cocok. Kalau udah cocok ya kita sudah jadi continue, jadi untuk langganan kita untuk setiap panen. Zaman itu harga walet masih lumayan tinggi sekali Pak, masih di atas 20-an juta. Awal dulu itu kita karena masih jadi pengumpul ya, jadi pengumpul itu ya, satu hari itu kita keliling bisa beberapa tempat, tapi kita udah janjian gitu kan, sudah janjian berapa tempat. Nanti udah 1 minggu baru kita bisa pulang. Iya. Jadi berapa kintal kayak gitu untuk nutup transportasi ya toh. Nah kan transport kan zaman dahulu tuh panen satu orang itu udah ada yang di atas sampai 50 kilo. Itu per satu gedung. Satu orang. Iya, ada yang sampai di atas 100 kilo pun ada untuk yang di daerah-daerah itu. Jadi kita pulang itu di mobil itu bawa sarang burung walet nilainya ratusan juta bahkan eman. Bismillah pada saat itu. Karena sesuai kebutuhan. Ya, jadi waktu itu kita menghindari jalan malam. Ya, jadi nggak banyak orang tahu. Ya, nginap pun kita nginap di hotel gitu kan, jadi barang itu dibawa masuk ke dalam hotel kayak gitu, supaya orang nggak mencirenin kita toh, karena kita kan bawa orang supaya nggak tahu kita habis mau datang ke rumah petani bawa uang cash pada saat dulu ya, waktu merintis. Pulang juga orang nggak tahu kalau kita bawa sarang burung walet. Karena pernah kejadian juga kita sempat diikutin seperti itu, jadi kan takut gitu loh. Bawa uangnya banyak, jadi di situ kita janjian dulu, ya kan. Janjian dulu bawa uangnya kurang lebih berapa gitu, atau ada semacam cek, ya. Terus umpamanya zaman dulu itu transfer, udah ada sih transfer. Kita buka di proses sarang burung waletnya, pencucian sarang burung walet. Jadi kita beli bahan mentahnya, ya, kita proses sendiri, baru kita jual bahan matang sudah bersih siap konsumsi. Ya waktu itu lagi rame-ramenya, permintaan juga rame. Jadi lumayan juga nih 2 kali keuntungan. Jadi ya, dari bahan mentah kita ada keuntungan, setelah diproses cuci kita juga ada keuntungan lagi di situ. Makanya kita buka plot di tempat-tempat gitu sampai 600 orang. Dari pertama petani itu dia budidaya itu untuk membangun gedung itu kan dengan investasi yang sangat mahal tuh. Jadi di situ dia ada perawatan gedung, terus menunggu itu harus bebas dari hama gedung walet itu, termasuk di situ ada burung hantu, tokek, cicak. Nah itu harus di steril supaya dia hasilnya itu bisa maksimal bagus. Jadi dengan investasi rumah walet yang sudah segitu besar, segitu mahal, kalau ada hama itu waletnya terbang. Setelah kita beli dari petani, jadi sarang burung walet yang saya beli itu saya masuk ke pengolahan untuk diproduksi, ya kan, dicabut bulunya, gitu. Terus nanti setelah itu dikeringkan, terus nanti baru kita olah jadi minuman sarang burung walet. Waktu saya bersihin sarang burung walet, waktu masih rame-ramenya itu bisa sampai 600 karyawan. Beberapa tempat. Ada di Lampung, di sini domisili di Lampung, di Jakarta, di Bogor, di Jawa. Jadi kita pisah-pisah. Iya,
Iya betul, dipisah. Ada size-nya, ada yang mangkok, oval, patahan kayak gitu. Ada yang sudut, segitiga. Jadi dia tuh di beda-beda. Iya size-nya. Dan itu harganya pun beda. Yang sudah bersih saya jual sendiri tapi masih ke agen di Jakarta. Ada penerimanya. Untuk cucinya ya. Ya kita harus iniin sama karyawannya. Karyawan itu mentok ya, kalau barangnya bagus itu sehari bisa 1 on. Satu orang 1 on. Jadi bisa dihitung dengan karyawannya. Itu prosesnya untuk sampai jadi itu hari ini cabut, besok pengeringan, ada cetak. Nanti hari keempat udah bisa siap jual. Minimal dengan size dan lain sebagainya 1 minggu udah bisa jual dari pertama cabut. Kebetulan cuma akhir di SMA aja, terus setelah itu nikah ya, setelah nikah juga dijodohkan. Jadi langsung jadi ibu rumah tangga. Setelah ada peluang, oh ini bisa saya usaha gitu kan, tapi di dalam rumah gitu toh. Jadi bisa bantu suami, umpamanya keluar kita cari barang pun dengan suami, jadi kan selalu berdua. Jadi oke, ini kayaknya bagus gitu kan, bisa gitu. Jadi ya udah saya jalankan itu dengan tentunya dengan seizin suami ya kan. Jadi kita usaha di sarang burung, kita dapat di lapangan, terus kita coba di proses sarang burung waletnya. Pada saat itu proses sarang burung walet itu belum ada. Kalau untuk di Lampung itu belum ada, dan kita satu-satunya pada saat itu. Dan saya kursusnya waktu itu kursus 1 jam itu 2 juta. Untuk kursus dulu ada di Semarang waktu dulu itu. Jadi itu pun tidak berhasil. Bagaimana caranya sarang burung walet itu, cara nyabutnya gimana sampai bersih, sampai bisa dicetak ulang dari bentuk yang tadinya mangkok bisa kembali ke mangkok. Kalau sudah basah dicabut itu kan buyar gitu kan, pecah. Itu tuh belajarnya sampai lama, waktunya lama. Kita inovasi sendiri. Jadi ya dari situ belajar terus sampai bisa. Nah, kalau sekarang sudah mudah sekali karena udah modelnya sudah curi karyawan aja udah bisa gitu. Kalau dulu saya waktu mulai pertama cabut sarang burung walet itu ya kursus. Per satu tempat produksi kita kasih 1 pengawas. Jadi barang masuk, barang proses sampai barang keluar sudah ada 1 orang yang bertanggung jawab. Walet itu sebenarnya awalnya itu memang adanya di gua-gua ya. Jadi zaman dulu itu belum ada rumah walet, itu belum ada. Jadi dia di gua. Nah, karena dengan bertambahnya pengetahuan, jadi menyiapkan rumah, ada untuk alat panggilnya, ya kan, ada untuk embun-embunnya. Jadi persiapan di dalamnya itu supaya si sarang burung walet ini nyaman, seperti di dalam gua, sejuk, dingin gitu. Jadi sekarang dari walet gua sama walet rumah itu harganya relatif sangat jauh banget gitu loh perbedaannya. Lebih mahal yang di rumah ya, karena lebih bersih. Hasilnya lebih bersih daripada yang di gua. Tapi untuk resiko panennya ya kan, walet yang di gua itu lebih resiko tinggi sekali karena berbahaya. Toh di bawahnya ada laut, jurang, iya. Nah itu kalau perbedaannya sih di situ. Walet itu pertama itu ke stamina.
Iya, jadi stamina badan kita karena dia antioksidannya tinggi, ya kan, proteinnya tinggi. Jadi asam amino, ya kan, mineralnya bagus untuk badan kita. Jadi untuk kecantikan kulit, untuk meregenerasi kulit sel-sel dari dalam tubuh, ya kan, ya, mengatasi resiko-resiko penyakit kanker, terus kayak paru-paru, lambung, itu bagus untuk penyakit-penyakit ya, sarang burung walet itu. Bisnis walet waktu zamannya masih rame-rame itu juga itu udah banyak kendala sih, karena kan bisnis walet itu dari kepercayaan ya. Jadi kita jual walet itu juga dengan nilai dan harga yang sangat tinggi. Itu kalau kita nggak kenal siapa pembelinya itu resikonya tinggi, ya, bisa ditipu, ya kan, tidak dibayar atau orangnya kabur lari kayak gitu. Pernah, dan bolak-balik ya, bolak-balik sering, bahkan pernah sampai yang kita pernah jualan itu hampir 2M itu enggak dibayar. Iya, itu kita langsung drop habis total habis gitu. Bahkan kita bikin lapor gitu, malah ya dengan kekuatan uang mungkin malah kita yang dilapor balik. Titik terendah itu pada saat saya harus memutuskan berpisah dengan bapaknya anak-anak. Mungkin sedikit banyak karena dampak dari bisnis sarang burung inilah, ya kan, mungkin dari keluarga pada saat itu ada yang bersangkutan dengan hukum, gitu. Saya yang dikejar sama orang yang tidak ada hubungan dengan saya, bahkan nggak kenal, karena tahu aja gitu saya masih family atau gimana pada saat itu. Jadinya saya yang sampai pernah dilaporan polisi, pernah sampai yang nginep di AP sampai 1 kali 24 jam itu, sampai dari kantor polisi Lampung dan Mabes Polri. Pada saat itu karena kita panggilannya hanya sebagai saksi, ya saya tidak merasa melakukan kesalahan, ya kita taat hukum, kita datang, kita ditanya gitu. Setelah di sana ternyata panggilan saksi itu berubah, ya kan, berubah. Jadi disitulah jadi jadi lama, makan pun enggak, kita dikasih waktu untuk sholat, untuk ibadah pada saat itu aja enggak boleh keluar. Jadi ya pikiran saya hanya gimana sih, saya punya anak gitu loh, ini kenapa kok saya sampai sholat aja saya nggak bisa pada saat itu ya. Jadi ya, bingung pada saat itu. Saya jelaskan gitu, saya jual barang gitu loh, bukan saya yang bawa barang gitu. Nah baru di situ polisi yang BAP itu paham, baru saya boleh pulang. Pastinya dari kejadian itu saya harus mengamankan anak saya. Jangan sampai saya tertahan dengan hal-hal yang enggak saya perbuat. Saya harus mengorbankan anak-anak saya pada saat masih kecil, ya kan, masih yang kecil aja masih SD kelas 4 kalau tidak salah, ya kan. Sekarang udah SMA, udah mau kuliah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya kan. Ya, jadi saya harus memilah. Alhamdulillah setelah kita hidup sendiri dengan anak-anak itu, usaha masih dengan usaha yang sama di sarang burung. Pada saat itu saya dimulai bukan dari nol Pak, tapi dari minus. Kenapa minus? Karena saya ya ada hutang bank ya.
Dimulai setelah berpisah, malah saya dimulai dari minus itu karena saya ada tanggungan bank. Jadi untuk memulai modal baru lagi untuk usaha itu nggak ada modal sama sekali. Apa ya, ada bos tapi dia seperti ibu kandung buat saya, saking dekatnya. Dia bos Chinese, tapi saking dekatnya sudah seperti orang tua. Jadi yang mendukung penuh saya, udah ibu kerja, nanti saya yang beli, kayak gitu. Itu cukup untuk saya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Ya, setelah bisnis di tradingnya macet, terus di pencucian sarang burung waletnya juga sekarang sudah hampir sudah nggak ada yang mau beli ya, gitu loh. Ya karena stok di bos juga banyak stok, jadi udah banyak yang nggak mau beli lagi gitu loh, hasil matang yang proses sarang burung waletnya itu. Jadi gimana ya saya bisa ngidupin dengan anak 4 ini yang masih kuliah ya, supaya nggak mati, nggak ada usaha gitu. Jadi saya harus putar gimana caranya bisa ada untuk masih bekerja dan masih berpenghasilan. Jadi saya coba di proses bikin minuman sarang burung walet. Produknya dia seperti minuman kesehatan. Iya, ini dalam kemasan botol siap minum. Jadi bisa langsung dikonsumsi ya kan, setelah bangun tidur atau mau tidur, bisa langsung disendokin atau diminum, atau kita campur air hangat ya, campur madu, kurma, boleh. Kalau yang kering ini bisa dimasak sendiri, nanti tinggal direndam sampai dia mekar, nanti bisa dikukus atau dimasak rebus seperti bubur. Ini lebih awet karena masaknya satu bisa untuk berapa hari. Masih baru kalau ini. Iya, ini. Jadi saya di botol ini setelah ada produk halal juga baru berapa bulan yang lalu. Jadi ya alhamdulillah ya kan, udah ada produk halal ini supaya bisa lebih mengenal lebih luas ya ke yang bisa kita titip di toko untuk penjualan supaya ada penambahan. Strateginya saya pengen mengenalkan ke seluruh kalangan sekarang itu, karena dengan walet ini sudah turun harga tapi dia masih prestisnya masih tinggi. Jadi kita jualnya dengan harga yang ekonomis ya kan, semua kalangan bisa nikmatin sekarang. Jadi untuk yang anak-anak, untuk dewasa, ya tuh, untuk manula, untuk ibu hamil. Jadi sekarang semua bisa konsumsi dengan harga udah murah sekali. Setelah dengan usaha yang dulu bisa dibilang sukses dengan karyawan 600 orang, sekarang sudah bisa dibilang kolaps karena kita ada memulai hidup baru dengan hutang bank ya. Jadi alhamdulillah ya kita jalanin aja dengan bisnis yang memang kita hanya mampu di sarang burung walet ini gitu. Jadi kita tetap usaha di proses pencucian sarang burung waletnya. Selain itu juga saya harus nambah hasil dari yang lain. Makanya saya coba usaha di turunannya di minuman sarang burung waletnya. Oh ya, banyak orang kan beranggapan sarang burung walet ini mahal ya kan, harganya yang tinggi, jadi tidak bisa membeli. Oh iya, kalau kelas hotel mulia satu mangkok itu bisa nyampe di atas 2 juta sampai 3 juta tergantung dia yang premium tuh.
Jadi saya di sini cuma ngenalin dari harga mulai 10.000, 20.000, 50.000. Jadi semua kalangan bisa merasakan khasiatnya untuk manfaat yang ada di sarang burung walet. Ya, alhamdulillah dari tahun 2005 sampai sekarang saya masih menekuni di sarang burung walet ini. Jadi kami sadar ingin memperkenalkan produk sarang burung walet ya, untuk kesehatan masyarakat luas, ya kan, dengan harga yang lumayan terjangkau, ya kan, dengan sebelumnya itu yang ini dengan harga tinggi, sekarang bisa dikonsumsi dengan siapapun, dengan kalangan manapun gitu. Kalau untuk di hotel-hotel yang berbintang sangat mahal sekali, jadi per gelas bisa 1 juta lebih, per mangkok bisa 2 juta sampai 2 juta lebih gitu. Ini kita siapkan produk yang ekonomi sekali, bisa dengan harga 50.000 gitu. Ada yang 10.000 gitu. Jadi kita bisa nikmatin untuk kesehatan bersama. Kami produksi sarang burung walet ini dengan menjaga higienis tanpa bahan kimia, dengan bahan premium pilihan. Jadi tidak perlu khawatir, kita jaga kualitas dengan aman. Sekali lagi saya perkenalkan sarang burung walet untuk untuk diminum setiap hari untuk kesehatan, untuk supaya kita selalu prima, selalu menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi sarang burung walet.